pesisir memang selalu menarik untuk dijelajahi pemberani. Aneka ragam sumber daya alam banyak kita jumpai di sini, seperti di Desa Silawan, Belu, Nusa Tenggara Timur. Seuk adalah jenis dari teripang biota laut tidak bertulang belakang. Bisa ditemukan di pasir berlumpur, juga dasar pasir hingga di laut dalam. Keberadaannya penting bagi ekosistem pesisir, karena akan makan sedimen pasir sehingga membuat subur lingkungan sekitarnya. Selain ikan, seuk menjadi hasil pangan laut favorit bagi warga Belawan. Selain mudah didapat, rasanya yang khas menjadi alasannya. Banyak cara untuk mengolahnya, salah satunya dengan racikan kuah asam ini. Belah dahulu seuk, lalu buang bagian dalam yang isinya pasir. Bersihkan dan tambahkan dengan aneka bumbu rempah-rempah. Asam dan jeruk nipis tidak lupa ditambahkan. Masak dengan api sedang selama setengah jam hingga tekstur daging seuk menjadi lebih lunak. Seuk siap dinikmati pemberani. Menyantap hewan ini sangat baik untuk menjaga imunitas tubuh dan untuk pergantian sel-sel yang baru di dalam tubuh kita. Mantap! Pemberani, ada satu lagi jenis hewan tak bertulang belakang yang nikmat disantap. Dia adalah tambelo. Tambelo menjadi santapan bergizi bagi suku Kamaro daerah Papua. Hewan ini biasa hidup di kayu-kayu lapuk karena membutuhkan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Tambelo mempunyai gigi cukup panjang seperti duri ikan sehingga mampu menembus kayu-kayu lapuk untuk mencari makan. Bentuknya agak berlendir seperti cumi-cumi, tapi badannya mudah putus pemberani. Cara makannya? Tinggal belah tubuhnya memakai giginya sendiri. Lalu kunyah. Rasanya kenyal-kenyal seperti makan siput dan kerang, pastinya dengan citra rasa yang gurih. Meski berbau lumpur, kandungan gizi tambelo dipercaya bisa menghilangkan pegal-pegal dan meningkatkan stamina. Kembali ke perburuan saya mencari cacing sutra pemberani. Gara-gara tak bisa jaga keseimbangan, saya jadi kecebur. Aduh, badan saya jadi bau lumpur dan sampah nih. Untung Pak Ahmad dengan sigap membantu saya naik kembali ke dalam perahu. Setelah dirasa cukup, saya dan Pak Ahmad pulang kembali ke darat. Saatnya membersihkan air lumpur yang menempel pada cacing, kemudian diletakkan pada bak penampungan. Di kampung cacing Karawaci ini, ada sekitar 20 orang pencari cacing sutra. Mereka biasa beroperasi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Penghasilan mereka sehari tak menentu, tergantung hasil pencarian. Terkadang bisa setengah kilo sampai dengan 2 kilo. Dan kami harus bergegas pemberani. Pasalnya cacing sutra yang dikumpulkan hanya mampu bertahan maksimal 3 jam saja. Makanya harus segera dibersihkan. Jika tidak, cacing ini akan mati sia-sia. Lalu, saya meminta cacing sutra ke Pak Ahmad untuk pakan ikan cupang, ikan hias di rumah. Gimana guys, berani coba? Coba kalau berani. Lumpur hasil mencari di sungai ditutup dengan terpal dan didiamkan selama beberapa jam. Setelah beberapa jam kemudian, cacing sutra akan terpisah dari lumpurnya dan siap dipindahkan ke kolam yang bersih dari lumpur. Nah, cacing sutra ini siap dijual ke pengepul. Satu embernya bisa dihargai Rp35.000 sampai Rp45.000. Ada sekitar 5 pengepul di sini yang memasok cacing sutra untuk pelanggan di sekitar daerah Jabodetabek. Terkadang pengepul juga mengirim cacing sutra untuk pelanggan hingga luar kota seperti Lampung dan Palembang. Cacing sutra dibiarkan terlebih dahulu ya pemberani supaya lumpurnya mengendap dan benar-benar hilang. Cacing-cacing sutra ini dijual Pak Ahmad seharga Rp25.000 per satu gayung. Jadi dalam sehari Pak Ahmad bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp75.000. Uang sebesar itu tentu sangat kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga seluruhnya. Paling tidak cukup untuk membeli beras. Karena itu, untuk tambahan lauk sehari-hari, Pak Ahmad biasa memanfaatkan hasil alam sekeliling rumah, seperti kangkung ini.